Episode 91, Gadis Julid. Tempo hari Nurul sudah bicara mengenai sekolahnya, ia bilang ingin melanjutkan SMA di luar kota saja. Namun Rianti tidak mengizinkan, dia berkata, kalau nanti kuliah boleh deh kamu mau keluar kota atau negeri mama dukung, tentu saja ia mengkhawatirkan anak gadisnya yang baru menginjak 17 tahun itu. Ia takut di usianya yang masih muda akan salah pergaulan jika jauh dari orang tua, apalagi Nurul tipe anak yang penurut. Ia takut kepolosan Nurul akan disalahgunakan oleh orang-orang sekitarnya. Rianti meminta Nurul melanjutkan sekolahnya di SMA Bhinneka Intercultural School, BIS, yang merupakan sekolah paling terkenal di Indonesia khususnya kalangan kelas atas. BIS sendiri berada di bawah naungan Yayasan Brahms Group, namun BIS tetap mengemukakan pendidikan bagi orang-orang kurang mampu yang berprestasi. Nurul pun akhirnya menyetujui permintaan Rianti, lagi pula niatnya sekolah di luar kota kan untuk menghindari Vino. Tapi sekarang ia tak terlalu khawatir setelah mengingat bahwa Vino sudah mempunyai pasangan, dan mungkin selama ini Nurul terlalu berlebihan menilai Vino. Zai terbangun dari tidur lelapnya masih dengan tubuh tanpa busana, hanya selembar selimut yang menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak berseri karena semalam berulang kali saling hajar dengan Vino, namun ia tak mendapati Vino di sana, sepertinya Vino sudah pulang lebih awal. Ceh! Vino sialan, rutuknya kesal, bukan karena ditinggal atau kurang maknyus, tapi karena ia teringat setiap ronde yang mereka lewati hanya nama Ran yang terucap dari bibir Vino. Meskipun sedang mabuk berat tetap saja Zai kesal, itu berarti si gadis mungil itu telah menduduki tahta tertinggi di hati Vino sehingga hanya namanya yang diingat bahkan ketika mabuk. Di rumahnya, Vino sedang mandi dengan keadaan masih sedikit pengar, ia terlihat sangat menyesal saat teringat perbuatannya. Bodoh sekali kau Vino. Kau sudah bilang tidak menyukainya lalu kenapa kau tidur dengannya? Tidak bisakah kau memilih tempat yang tepat? Vino menatap marah ke arah tonggak kemerdekaannya yang tertunduk layu basah kuyup, ia menyalahkan si Buung karena nggak bisa anteng kalau lihat barang bagus. Mungkin kalau nenek-nenek yang di posisi Zai tadi malam tetap diembat sama Vino. Agar. Vino berteriak kesal, padahal niat hati mau taubat dari dunia perbaku hantaman tapi malah terperosok dan menikmati bahkan sampai, entahlah berapa babak yang mereka lalui tadi malam. Farhat tengah menyiapkan dokumen kepulangan Melisa, karena kondisinya kian membaik dokter pun memperbolehkan Melisa dirawat jalan saja. Melisa menunggu di atas kursi rodanya, tepat di sebelahnya seorang wanita paruh baya bersama anak gadisnya yang masih mengenakan baju sekolah tengah duduk, sepertinya mereka menunggu keluarga yang sedang berobat. Tanpa sengaja tatapan mereka pun bertemu, si wanita paruh baya pun menyapa dengan senyuman dan menundukkan kepala. Melisa membalas dengan senyuman hangat dari bibir pucatnya, "Berapa bulan?" tanya si wanita basa-basi. "Masuk 5 Bu," jawab Melisa, "kembar ya." "Iya Bu, kok Ibu tahu?" Kelihatan soalnya, baru 5 bulan sudah besar perutnya, si wanita tersenyum lagi, dari wajahnya sudah bisa ditebak dia orangnya ramah. "Siapa yang sakit Bu?" tanya Melisa. "Suami, sudah seminggu lebih demam nggak turun-turun, baru dibawa ke rumah sakit hari ini." Melisa terkejut. Tiba-tiba ia teringat mendiang Nita yang dulu demam hingga kejang-kejang. "Iya, soalnya kami dari pelosok jadi baru bisa bawa ke rumah sakit hari ini, Bu Evi," seru sang suster memotong pembicaraan mereka sembari membawa selembar kertas di tangannya. Wanita paruh baya itu pun berdiri menghampiri sang suster, tinggallah si anak gadis tadi duduk di sana, ia juga tersenyum kepada Melisa namun senyumannya agak kecut. "Meilinda," gumam Melisa membaca nametak di dada si gadis itu, "kenapa Kak?" Si gadis bernama Meilinda itu merasa terpanggil. "Ini seragam BIS kan?" Melisa langsung mengenali seragam sekolah elit yang berada di bawah naungan keluarga mertuanya. "Hehe, iya Kak," si gadis tersenyum lebar. "Kamu tinggal di mana?" Melisa penasaran,
Sebab tadi ibu gadis ini mengatakan mereka tinggal di pelosok berarti jauh sekali jika dia sekolah di kota ini. Di Kecamatan Batu Agung Kak, memangnya kakak tahu? Sahut si gadis, ya kecamatan pelosok itu lumayan jauh, dibutuhkan waktu 3 jam kurang lebih untuk ke sana. Batu Agung. Ya ampun itu jauh banget loh, terus kamu ngekos di sini. Iya kak, si gadis itu menunjukkan raut wajah sombong karena merasa hebat bersekolah di bis. Nggak tahu dia ini makbun di sebelah mantu empunya tuh sekolah, dari bentuknya sih ini orang lebih katrok dari aku gas sekalian ah, batin Meilinda si gadis desa. Jiwa-jiwa congkaknya mulai meronta-ronta, apalagi melihat Melisa masih muda, ia semakin merasa pantas-pantas saja bicara santai pada Melisa. Nggak sembarangan orang loh bisa masuk ke sekolah itu kak, cuma orang-orang kaya atau pintar yang diterima di sana, ujarnya membanggakan diri. Oh ya, kamu bagian yang mana? Melisa dengan wajah polosnya sangat ekspresif menanggapi si gadis, kebetulan aku yang kedua, wow, hebat dong kamu, ambil. Hatinya sangat percaya diri, ya memang dia sangat pintar di antara teman-temannya, tapi untuk attitude sepertinya sedikit minus. Di tengah obrolan mereka, Farhat datang dan memotong pembicaraan si gadis dan Makbun, sayang, udah beres, mari kita oto pulang. Farhat mendorong kursi roda si Bumil, sementara si gadis pelosok itu terlihat kesal karena merasa tak diapresiasi oleh Melisa setelah mendongeng. Suaminya tuir banget di, simpenan om-om kayaknya tuh perempuan, Mei melirik sinis ke arah Melisa dan Farhat. Mei, ibu sama bapak mampir bentar ke kosan ya, soalnya jam segini pasti susah dapat angkot. Si ibu keluar sambil merangkul bapaknya, kondisinya lumayan membaik setelah mendapatkan infus vitamin dan pereda demam tipesnya. Hih, bapak tuh ngerepotin terus bu. Udah aku bilang balikin aja dia ke keluarganya yang dulu biar kita nggak susah payah ngurus nyal, gerutu Mei kesal. Mei, mulut kamu kurang ajar banget, dia ini bapak kamu loh. Bentak Bu Evi ke anak sulungnya itu. Sejak kapan? Lagian mana ada bapak ngerepotin istri dan anaknya terus. Mei semakin menjadi hingga beberapa orang di sana memperhatikan mereka. Bukannya cari duit buat nyenengin anaknya malah sakit terus. Masih untung kita mau ngurusin. Mei ngedumel kesal sambil berlalu pergi. Awas kamu Mei. Evi terlihat sangat geram dengan mulut putrinya itu, biasanya kalau di rumah sudah ditabok tuh bibir, beruntung di sini tempat umum jadi Evi menahan dirinya. Sementara si bapak yang baru saja merasa bugar seketika down lagi kala mendengar ucapan anak tirinya itu. Bukankah seharusnya anak mengurus orang tuanya di saat begini? Biar bagaimanapun si bapaklah yang membesarkannya walaupun bukan bapak biologis. Bukankah seharusnya si anak bersyukur memiliki bapak yang tulus menyayangi dia, adik-adiknya, dan juga ibunya?